Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Halwa Huliatul Husna dengan NIM 2481070082 dari kelas PGMI 3C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan jawaban ujian akhir semester dari mata kuliah kajian IPA lanjut MISD. Jadi yang pertama itu ada keanekaragaman hayati, adalah variasi makhluk hidup yang ada di alam dan dibedakan menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman, spesies, dan ekosistem. Nah, di yang pertama itu ada keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah variasi makhluk hidup yang ada di alam dan dibedakan menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman gen, spesies, dan ekosistem. Keanekaragaman gen adalah variasi gen dalam satu jenis makhluk hidup yang menyebabkan perbedaan sifat. Contohnya, pada tanaman, padi di Indonesia memiliki berbagai variasi dengan bentuk, rasa, dan ketahanan yang berbeda. Dalam pembelajaran MISD, contoh ini dapat dikenakan melalui tanaman yang sama tetapi memiliki hasil panen yang berbeda. Selanjutnya ada keanekaragaman spesies. Keanekaragaman spesies adalah perbedaan antar jenis makhluk hidup yang hidup di suatu wilayah. Contohnya adalah berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang terdapat di hutan hujan tropis Indonesia. Seperti orang utan, harimau Sumatera, dan berbagai jenis tumbuhan lainnya. Contoh ini mudah dikenalkan kepada siswa MI atau SD melalui pengenalan hewan dan tumbuhan asli Indonesia. Keragaman ekosistem adalah variasi lingkungan tempat hidup makhluk hidup beserta interaksinya. Contohnya di Indonesia kan meliputi ekosistem hutan hujan tropis, terus mangrove, terumbu karang juga, dan savana. Nah, ketiga tingkat keanekaragaman tersebut saling berkaitan dalam menjaga kelestarian ekosistem. Yang pertama, keanekaragaman gen membantu spesies beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Kemudian, keanekaragaman spesies menjaga keseimbangan hubungan antar makhluk hidup. Sementara itu, keanekaragaman ekosistem menyediakan habitat yang mendukung kehidupan sebagai spesies. Jika salah satu tingkat keanekaragaman terganggu, maka keseimbangan ekosistem alami juga akan terganggu. Oleh karena itu, pelestarian keanekaragaman hayati sangat penting untuk menjaga kelestarian alam Indonesia dan perlu dikenalkan sejak MI atau SD. Kemudian di jawaban nomor 2, dalam jaring-jaring makanan ekosistem sawah, pada ekosistem sawah terdapat interaksi antara padi, tikus, ular, dan elang yang membentuk jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanannya tuh kan dari sini padi, kemudian ke tikus, kemudian ke ular, dan ke elang. Penjelasannya, padi berperan sebagai produsen karena dapat membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Kemudian ada tikus. Tikus adalah konsumen tingkat 1 yang memakan padi. Kemudian kan ular. Terus ular tuh membentuk konsumen tingkat kedua yang memangsa tikus. Nah, kemudian ada elang. Elang adalah konsumen tingkat ketiga, berarti setelah tikus dan ular. Jadi, elang tuh adalah konsumen tingkat ketiga atau predator puncak yang memangsa tikus dan ular. Nah, diagram ini menunjukkan bahwa organisme dapat menjadi sumber makanan yang lebih dari suatu organisme lain, sehingga membentuk jaring-jaring makanan. Terus analisis dampak penggunaan pestisida berlebihan. Jika petani menggunakan pestisida secara berlebihan hingga berpotensi tikus menurun drastis, maka keseimbangan ekosistem sawah akan terganggu. Penurunan jumlah tikus menyebabkan ular dan elang kekurangan sumber makanan, sehingga populasi ular dan elang juga dapat ikut menurun. Nah, di sisi lainnya itu, meskipun padi awalnya terlihat lebih aman karena tikus berkurang, penggunaan pestisida yang berlebihan dapat merusak organisme lain dan mencemari lingkungan sawah dalam jangka panjang. Nah, meskipun padi itu awalnya terlihat lebih aman karena tikus berkurang, penggunaan pestisida yang berlebihan dapat merusak organisme dan mencemari lingkungan sawah. Dalam jangka panjang, rusaknya rantai dan jaring-jaring makanan dapat membuat ekosistem menjadi tidak stabil. Dalam konteks pembelajaran MI atau SD, kondisi ini menunjukkan bahwa setiap makhluk hidup memiliki peran penting dalam ekosistem dan keseimbangan alam harus dijaga dengan cara yang bijak. Misalnya, menggunakan pestisida secukupnya
dan ramah lingkungan. Selanjutnya, pada jawaban nomor 3 ada bencana ekologis yang sedang terjadi di Sumatera, seperti banjir dan kebakaran hutan, menunjukkan bahwa kondisi lingkungan belum dikelola secara berkelanjutan. Pemerintah telah menjalankan program reboisasi dan rehabilitas lahan krisis sebagai upaya pemulihan lingkungan. Namun, efektivitasnya masih perlu dievaluasi. Nah, secara ekologis, reboisasi dan rehabilitas lahan kritis belum sepenuhnya efektif karena penanaman sering tidak menyesuaikan kondisi lokal dan kurang memperhatikan keberlanjutan tanaman. Dari aspek sosial, keterlibatan masyarakat masih rendah sehingga rasa memiliki terhadap hasil konservasi belum terbentuk. Dari aspek ekonomi, manfaat langsung bagi masyarakat sekitar masih terbatas sehingga konservasi belum dipandang sebagai kebutuhan bersama. Nah, sementara itu, dari aspek kelembagaan koordinasi dan pengawasan program masih lemah dan cenderung berhenti pada tahap penanaman. Untuk mengatasi hal tersebut, pendidikan konservasi di MI atau SD perlu lebih responsif terhadap konteks lokal. Pembelajaran sebaiknya dikaitkan dengan masalah lingkungan di sekitar siswa seperti banjir, kebakaran hutan atau kondisi di sekitarnya. Nah, selain itu, siswa perlu dilibatkan dalam kegiatan sehari-hari seperti penanaman, merawat tanaman, sama mengamati lingkungan sekolah. Nah, melalui pendekatan ini siswa tidak hanya memahami konsep konservasi, tetapi juga memiliki kesadaran sikap kritis dan tanggung jawab terhadap lingkungannya sejak dini. Selanjutnya, pada jawaban nomor 4 itu ada desain pembelajaran inquiry berbasis masalah atau PBL. Materi alat indera di MI atau SD. Nah, sebagai calon guru MI, menurut saya pembelajaran materi alat indera akan lebih menarik jika menggunakan model inquiry berbasis masalah atau problem based learning atau PBL. Nah, melalui model ini, siswa tidak hanya menerima materi dari guru, tapi juga diajak aktif berpikir dan mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman yang mereka alami sehari-hari. Pembelajaran dimulai dengan memberi sebuah permasalahan sederhana yang dekat dengan kehidupan siswa. Misalnya, mengapa saat kita flu makanan terasa kurang enak? Dari masalah tersebut itu, siswa diajak untuk menebak dan mendiskusikan hubungan antara alat indera yang dimiliki manusia dengan kondisi yang mereka alami. Selanjutnya, siswa dibagi ke dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan fungsi masing-masing alat indera yang dimiliki manusia dengan kondisi yang mereka alami. Misalnya, mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Guru berperan sebagai pendamping yang membimbing siswa dalam bertanya, mengamati, serta menyampaikan hasil diskusi dengan bahasa mereka sendiri. Nah, konsep alat indera disampaikan secara benar sesuai dengan ilmu pengetahuan, yaitu melalui saraf, namun penjelasan diberikan dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh siswa MI atau SD. Nah, menurut saya, pembelajaran ini sudah sesuai dengan tahap perkembangan kognitif siswa MI atau SD yang masih berada di tahap opsional konkret, sehingga kegiatan belajar lebih menekankan pada contoh nyata dan pengalaman langsung yang bisa mereka rasakan sendiri. Dalam proses pembelajaran, kemungkinan muncul beberapa miskonsepsi, seperti anggapan bahwa mata dapat melihat tanpa adanya cahaya atau lidah hanya memiliki satu jenis rasa. Untuk mengatasi hal tersebut, guru dapat memberikan penjelasan melalui diskusi dan contoh sederhana. Nah, sebagai penutup, guru mengajak siswa untuk merefleksikan apa yang telah mereka pelajari dengan pembelajaran inquiry berbasis masalah ini. Siswa diharapkan tidak hanya memahami materi atau indera, tetapi juga menjadi lebih aktif, kritis, dan berani menyampaikan pendapatnya masing-masing. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.